Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andri Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 2 November 2024, hari Sabtu teman-teman. Market biasanya akan slowing down ya, volume perdagangan cenderung turun, dan juga pergerakan dari market ini bakalan sangat-sangat lemah teman-teman. Kalau kita perhatikan dari beberapa sentimen atau news yang kita dapetin di perdagangan kemarin, kita dapat beberapa data penting, teman-teman. Salah satunya datang dari data Fed Balance Sheet Amerika Serikat, di mana Fed Balance Sheet-nya mengalami penurunan. Artinya keuangan atau peredaran uang dari dolar semakin lama semakin menurun ya. Kemudian juga kemarin ada data terkait dengan non-farm payroll Amerika Serikat. Ini aku agak sedikit aneh melihat data, teman-teman. Data non-farm payroll adalah data yang mengukur tentang tingkat tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja. Dan kalau kita lihat dari sini, data sebelumnya itu ada di 223.000. Forecast-nya ada di 106.000. Ini berarti ada penurunan jumlah tenaga kerja non pertanian, teman-teman. Cuman masalahnya data actual di perdagangan kemarin itu justru rilis di 12.000. Ini aku agak sedikit curiga sama datanya. Ini apakah benar atau ini adalah 120.000. Jadi semoga bisa dapat diupdate ke depannya. Tapi intinya kalau dilihat dari forecast, ini menunjukkan bahwa tingkat jumlah lapangan pekerjaan ataupun tingkat orang-orang yang bekerja ya itu mengalami penurunan. Itu otomatis ini berarti bahwa data unemployment atau data pengangguran kemungkinan juga akan meningkat. Kemudian kemarin juga kita dapat data terkait dengan unemployment rate. Di sini stabil ya, berarti tingkat pengangguran sementara masih tetap stabil. Kemudian dari data yang lain kemarin ada manufacturing PMI, prices and employment. Ketiga data ini menunjukkan mix ya terhadap market US, tapi ini sebenarnya sudah mengarah ke tren yang lebih baik teman-teman dari sebelumnya. Artinya perekonomian Amerika Serikat kemungkinan saat ini masih dalam posisi yang sangat strong, masih sangat-sangat kuat, masih sangat-sangat tangguh. Jadi kemungkinan di 5 hari ke depan ya Jerome Powell akan ada FOMC meeting, kemungkinan bakalan tetap dalam kepercayaan diri untuk memangkas suku bunga. Semoga hal tersebut bisa terjadi ke market. Kemudian sekilas aja, Fear and Greed Index masih menunjukkan tren yang sangat bagus, masih greedy. Kemarin sempat berada di extreme greed, tapi sekarang udah turun ke posisi greed. Ini menunjukkan bahwa saat ini kondisi dari pasar mayoritas masih pada serakah, masih pada greedy, teman-teman. Hati-hati, karena biasanya kalau udah market greedy, cenderung volatilitas cukup tinggi dan banyak orang yang siap untuk taking profit. Gitu. Jadi masih akan ada tekanan jual sepertinya pada market. Sekilas juga update untuk pemilu Amerika Serikat dari Polymarket, forecastnya saat ini suara Kamala Harris terus meningkat ya, naik sekitar 4,3%, sementara Donald Trump turun suaranya 4,4%. Menunjukkan bahwa dominasi Donald Trump sudah semakin ditekan. Pemilu Amerika Serikat akan ada 3 hari ke depan, jadi bakalan sangat-sangat penting teman-teman untuk melihat seperti apa ke depannya ya, atau siapa yang akan memimpin Amerika Serikat ke depannya, karena akan sangat berpengaruh sama industri kripto. Oke, sebelum kita lanjut dari beberapa berita, teman-teman aku mau informasikan, jadi ada campaign dari CoinEx ya, yaitu mulung bareng part 2 dari CoinEx, di mana campaign ini akan berakhir sampai 5 November nanti. Jadi masih ada waktu untuk saya sampaikan. Jadi campaign ini adalah campaign yang bisa teman-teman ikutin siapa saja pengguna CoinEx. Ya, yang mana hadiah utamanya itu ada sekitar 3.000 CET, token CET ya, dan juga ada diamond ticket untuk acara W3W yang akan diselenggarakan di Jakarta nanti. Itu, teman-teman boleh ikutin campaign ini dan juga menangkan hadiahnya. Nah, caranya sangat gampang. Teman-teman wajib punya akun CoinEx dan Zelly ya, wajib untuk bikin dulu. Kalau yang pengen bikin, linknya di kolom deskripsi. Nanti akan ada beberapa teks ya, atau beberapa tugas yang teman-teman harus selesaikan. Contohnya adalah masukkan alamat email dari CoinEx kamu. Kemudian juga apakah kamu pengguna CoinEx Indonesia, silahkan dimasukkan di sini. Kemudian teman-teman bisa klaim XP-nya. Terus bisa juga follow beberapa akun sosial media dari CoinEx untuk mendapatkan XP. Nah, XP
XP ini akan ditukar nanti ya, akan di-redeem teman-teman dalam bentuk token CoinX. Itu. Ada juga beberapa misi yang lain seperti ada invite friend, kemudian bikin video TikTok yang tentunya berhadiah juga, teman-teman. Nah, selesaikan semua misi ini supaya teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan rewardnya gitu. Makin besar XP yang kalian dapetin, makin banyak CT yang kalian kumpulin. Jadi untuk informasi lebih lanjut, linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan lihat dari beberapa data yang sangat penting menurut saya untuk kita bahas ya, terkait dengan inflow and outflow dari beberapa hedge fund. Sudah 2 minggu terakhir, ETF spot Bitcoin itu banyak yang FOMO, inflow banyak sekali yang masuk, membuat pergerakan Bitcoin kemarin sempat naik ke kisaran 69 ribuan, 70 ribu ya bahkan. Nah, tapi sekarang karena makin lama makin banyak yang beli, justru dari investor besar justru mengambil momentum untuk aksi taking profit sementara ini. Gitu. Kalau kita lihat dari beberapa data hari ini menunjukkan memang masih ada peningkatan ya dari beberapa hedge fund yang kedapatan membeli Bitcoin ETF, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah indikasi yang bagus. Berarti inflow pada Bitcoin masih terjadi, artinya minat pasar terhadap Bitcoin masih bagus sampai sekarang ini. Kemudian dari data yang lain adalah strong buying momentum dari Binance Futures Whale. Ya, jadi whales di perdagangan kemarin dilihat dari perdagangan 1 hari kemarin ya, itu lumayan terdapat volatilitas, tingkat volatilitas yang terjadi pada perdagangan market futures. Ini berarti bahwa banyak sekali trader ya atau investor-investor besar menggunakan uh, market derivatif kayak futures untuk melakukan trade di perdagangan kemarin. Jadi nggak heran kalau ada volatilitas, mungkin teman-teman ada yang pantau market, kemarin Bitcoin sempat naik sampai kisaran 71 ribu, ya kan? Terus akhirnya dibanting lagi turun. Ya ini disebabkan karena beban dari market ketika banyak yang trading di market futures itu meningkat. Itu. Kalau sudah banyak yang trading di market futures, biasanya akan ada volatilitas yang tinggi. Ada short or long squeeze yang berpeluang terjadi. Makanya harus hati-hati teman-teman yang trade ya, jangan lupa pasang stop loss. Itu. Kemudian dari berita yang lain ada Florida, negara bagian Amerika Serikat ya. Kepala Keuangan Florida mengatakan negara bagian tersebut investasi kripto sebesar 800 juta US dollar. Ini merupakan sebuah berita yang tentu saja bagus, teman-teman, untuk perkembangan kripto ke depannya. Dalam perkembangannya, pasar industri aset digital secara umum itu sudah melakukan pembelian ya terkait dengan 800 juta US dollar berupa kripto. Jadi ini merupakan sebuah investasi yang dilakukan oleh negara bagian tersebut. Menarik ya teman-teman, aku nggak tahu apakah di Indonesia boleh kalau pemerintah daerah itu kayak invest di aset-aset kayak saham ataupun kripto yang sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat gitu. Jadi diskusi ini menguraikan ada komitmen yang berkelanjutan antara negara untuk meningkatkan paparan terhadap teknologi tersebut. Oh oke, berarti mereka invest di kripto bukan bermaksud dapetin cuan, tapi mereka pengen invest untuk lebih dekat dengan teknologi terbaru ini. Gitu teman-teman. Jadi alokasi yang diluangkan ya oleh negara bagian Florida ini dengan tujuan untuk mendekatkan mereka supaya bisa lebih mempelajari tentang industri kripto ini gitu. Jadi bukan niat untuk cari cuan. Kemudian kemarin juga ada pergerakan dari wallet Mt. Gox ya, salah satu bursa kripto exchange yang sudah collapse. Teman-teman, kemarin ada perpindahan dana sekitar 500 Bitcoin atau sekitar 35 juta US dollar. Pindah asetnya ke wallet pribadi. Aku sendiri nggak tahu ini wallet siapa. Tapi yang pasti perpindahan ini cukup bikin khawatir juga kondisi dari market. Jangan-jangan Mt. Gox akan distribusi koin lagi ya kan berupa Bitcoin gitu. Kemarin nggak cuma market kripto yang rontok, market saham pun juga dalam 2 hari terakhir cenderung turun, terutama untuk market teknologi ya, market Amerika Serikat yang bergerak di bidang teknologi. Itu turun kemarin parah banget. Ini berarti kita sedang dalam fase wait and see menjelang pemilu Amerika Serikat, bahkan sampai keputusan pemangkasan suku bunga di FOMC 5 hari ke depan. Kemudian berita terbaru juga datang dari Jepang ya. Di Jepang dikabarkan, nah ini berita terbarunya,
Pertukaran mata uang, kripto di Jepang atau aliansi perusahaan blockchain mengumumkan bahwa mereka akan memulai regulasi mandiri terhadap stablecoin. Organisasi ini, disebut JVCEA. Jadi, ya itulah asosiasi tersebut, mengatur industri pertukaran mata uang kripto di Jepang dan juga menangani masalah-masalah seperti protokol pencatatan token. Jadi, tampaknya, terkait dengan stablecoin itu akan lebih diregulasi oleh Jepang sendiri. Jadi ini adalah berita bagus sebenarnya. Kemudian dari berita yang lain datang dari pengembangan Tether. USDT bakalan fokus ekspansi di Brazil, Argentina, dan juga Turki. Dan mereka akan menyediakan layanan tersebut juga, teman-teman, USDT ya, di jaringan TON. Selain pengembangan USDT, mereka juga siap untuk mengembangkan stablecoin berbasiskan dirham. Dirhamnya si Turki pakai dirham nggak sih? Atau Uni Emirat Arab ya? Ya pokoknya pengembangan stablecoin fiat money, teman-teman. Tergantung negaranya di bagian mana ya gitu. Jadi mereka akan berfokus di hal tersebut supaya bisa lebih banyak diserap oleh pasar. Gitu. USDT setauku juga punya apa namanya? Stablecoin yang berbasiskan gold juga. Jadi selain fiat money, mereka juga punya beberapa fitur ataupun punya beberapa produk lainnya. Tuh. Dari berita yang lain juga datang dari TON ya, TON The Open Network Foundation dikabarkan kemarin siap untuk meluncurkan update terbaru mereka. Itu. Jadi mereka akan introduce yang namanya Society DAO. Ini tujuannya untuk penggunaan atau penyerapan dari ekosistem TON supaya bisa lebih growth lagi. Mereka akan menyasar para developer public blockchain ataupun juga project-project app yang ada di market ya, untuk bisa berkolaborasi dengan TON Foundation. Tujuannya apa? Tujuannya untuk perluasan penggunaan dari TON sendiri sebagai token dan juga sebagai motor dari ekosistem The Open Network ini. Tuh teman-teman. Jadi akan ada pengembangan model bisnis terbaru dari TON. Ini mungkin bisa menjadi peluang bagus. Lalu berita terbaru juga datang dari FTX, bursa kripto yang sudah collapse, teman-teman. Dikabarkan Silicon Valley dan juga Evolve Bank sudah menyelesaikan kerjasamanya dengan FTX dengan tujuan untuk melikuidasi aset sampai 21 juta US dollar. Likuidasi kripto akan mereka lakukan ke depannya dan tentu saja market masih akan dibayang-bayangi oleh tekanan jual dari FTX. Jadi tetap waspada bagi teman-teman. Lalu ada 21 Share bakalan melisting XRP ETF. Ini masih dalam tahap pembicaraan sih, belum resmi ya. Cuman persiapan listingnya kayaknya bakalan sangat-sangat penting untuk kita lihat. Mungkin setelah pemilu Amerika Serikat ini baru bakalan selesai. Karena kan kita nggak tahu siapa yang akan memimpin SEC ke depan. Kalau Gary Gensler masih memimpin, ya bisa jadi akan terhambat. Tapi kalau Gary Gensler mungkin out, ya karena Donald Trump yang naik, ya bisa jadi ETF XRP kemungkinan akan lebih mulus untuk meluncur. Terus BNB juga kemarin ada berita burn. BNB melakukan burning yang ke-29 kali, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah berita yang bagus juga ya. Total BNB yang di auto burn itu ada sekitar berapa nih? 1,7 juta BNB. Lumayan banyak dan ini kita lihat nanti apakah memberikan impact terhadap harga BNB. Oke, gimana Bitcoin, teman-teman? Jadi kemarin indeks dolar mengalami penguatan setelah kita melihat data ekonomi ya, makroekonomi menunjukkan ekonomi Amerika Serikat masih tetap strong. Meskipun ada satu data yaitu non-farm payroll yang aku masih agak sedikit bingung dengan data ini. Tapi ya overall dari data manufacturing, PMI, and employment dan juga prices ini menunjukkan tren yang masih sangat-sangat bagus untuk pasar Amerika. Kemarin ada peningkatan dari indeks dolar menguat. Teman-teman, S&P 500 setelah turun kemarin juga kemarin akhirnya mengalami penguatan kembali 0,41%. Sementara dari gold kemarin ada koreksi lumayan signifikan, kemudian Bitcoin juga mengalami koreksi. Beberapa altcoin kayak Kaspa kemarin masih tetap strong, Litecoin agak sedikit kuat, XRP karena ada berita bagus juga masih tetap stabil.
BNB mana BNB? Nah, ini BNB kemarin koreksi ya, meskipun ada berita burning. Lalu ada Cardano agak sedikit menguat kemarin 4%, lumayan banget. Ton Telegram akan ada upgrade ya, dia naik sekitar 0,95%. Ethena juga ada sedikit penguatan. Beberapa altcoin masih dalam tekanan kayak Celestia, ini ada unlock, ingat sampai 21 hari ke depan karena ada pembukaan bertahap. Terus juga ada FedAI masih dalam tekanan jual, lalu Manta masih dalam tekanan jual, Ondo Finance juga lumayan ya, lumayan dapat tekanan. WLD juga masih dalam tekanan jual dan beberapa aset kripto yang lain. Jadi rata-rata memang pada merah ya. Bitcoin saat ini masih stabil turunnya. Potensi target adalah di 68.000 something, 68.500 ya teman-teman, yang berpotensi menjadi area next support pada Bitcoin. Untuk smart money overall masih bagus. Ya, dilihat dari pergerakannya, volume perdagangan juga masih oke. MACD juga masih bisa memberikan indikasi market masih berpeluang untuk menguat. BTC dominance di perdagangan kemarin ada penguatan, tapi kalau kita lihat dari sini sepertinya dalam 24 jam terakhir udah mulai ada sedikit koreksi. Tapi overall ini masih sangat-sangat tinggi, teman-teman. Ya, sabar dulu aja. Kalau dari saya sih melihat pergerakan dari market yang sangat volatile kemarin, nggak terlalu banyak bisa komen ya. Dalam dua hari video terakhir memang saya nggak terlalu banyak komen karena kita dalam tahap menjelang ada berita besar, yaitu ada pemilu Amerika Serikat dan juga ada keputusan suku bunga dari The Fed 5 hari ke depan. Jadi minggu depan ini bakalan sangat-sangat penting, bahkan sangat-sangat membuat market juga nggak bisa agresif ya. Even investor-investor besar pun juga pasti akan wait and see menunggu data-data terbaru gitu. Jadi Bitcoin ada di kisaran level 69.000, yang mana level ini masih cukup oke untuk saat ini. Cuman menurut saya kesempatan buat DCA aja buat teman-teman. Kalau ada momentum koreksi bisa DCA. Saya masih melihat tren Bitcoin bakalan bullish ya. Cuman untuk saat ini masih harus bersabar dulu. Kita lihat area support ya untuk Bitcoin adalah di kisaran 68.000 untuk level support terdekat saat ini. Kalau level tersebut masih bisa dipertahankan, masih akan sangat baik untuk Bitcoin. Sementara area resistance terdekat, resistance minor ya, itu ada di kisaran 69.500 ya. Level resistance itu tidak terlalu kuat, jadi bisa aja dijebol dengan gampang. Tapi level support atau level resistance kuatnya itu ada di kisaran 73 ribuan something. Ya, menjelang 74.000 lah sebagai all time high level yang pernah dicapai oleh Bitcoin. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari pergerakan market di time frame daily, sementara ini kita ongoing untuk coba create candle yang positif. Ya, semoga bisa positif di weekly time frame. Di daily pun juga kita berusaha untuk positif, teman-teman, meskipun tekanan jual memang masih tidak bisa terhindarkan. Tuh, jadi pada intinya itu untuk teman-teman yang konservatif, pengennya menunggu yang pasti-pasti, silakan tunggu pemilu Amerika Serikat. Bagi yang memang pengen DCA, momentum saat ini masih terbilang oke, teman-teman, belum terlambat ya. Apalagi ada koreksi yang lumayan besar. Jadi bisa dimanfaatkan itu, dan buat yang agresif mungkin bisa menurunkan intensitas kalian dalam trading. Maksudnya volume perdagangannya mungkin bisa diturunkan atau mungkin bisa lebih hati-hati aja teman-teman cari momentumnya, karena bakalan sangat-sangat volatile dalam beberapa hari ke depan gitu. Jadi untuk meminimalisir risiko, siapa tahu momentum bagus nanti datang ya. Kalau dana sudah habis duluan kan kasihan teman-teman. Jadi itu jangan kehilangan uang Anda ya di market yang masih sangat volatile seperti ini. Oke, paling gitu aja buat update kali ini, nggak terlalu gimana-gimana teman-teman. Overall market crypto in the long run ini pasti bakalan positif, cuman jangka pendek karena ada pemilu dan juga keputusan suku bunga mungkin harus ada volatilitas yang seperti ini terjadi pada market dulu, karena mayoritas dari investor pasti pada wait and see. Gitu aja, semoga update kali ini bisa bermanfaat. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.